Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Akila Zalfa dari kelas 3C NIM 1201112222806. Dan perkenalkan juga dosen pengampu atau dosen penguji saya, Ibu Dr. Randus Murni MPD. Baiklah, saya ingin membuat video mengenai hasil membaca pemahaman kritis dari buku morfologi atau pendekatan proses oleh karangan Abdul Khair. Yang pertama, saya akan menjelaskan isi bukunya seperti apa atau penulis, maksud dan tujuan komponen dan isi buku. Yang pertama itu judul buku, yaitu Morfologi Bahasa Indonesia atau Pendekatan Proses oleh Abdul Khair. Jumlah halaman 259 halaman. Penerbit PT Rineka Cipta dan kota terbit dari Jakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu morfologi. Jadi, morfologi adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk proses pembentukan tata dan perubahan makna kata. Morfologi tidak lepas dari yang namanya morfem, dan kata morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Sedangkan kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang diucapkan atau dituliskan dan merupakan realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Definisi tersebut dapat diartikan sebagai leksem, yaitu kata yang bisa menjadi entry sebuah kamus. Nah, untuk mempelajari pembentukan kata harus ada pengkajian terlebih dahulu. Dalam buku Morfologi Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Abdul Khair membahas mengenai morfologi dengan lebih dalam, termasuk adanya pembahasan mengenai morfem dan kata. Ada 12 bab dalam buku ini yang membahas mengenai pembentukan kata-kata bahasa Indonesia. Pada bab 1 membahas tentang hakikat morfologi, morfologi dalam linguistik, kaitan morfologi dengan ilmu kebahasaan lain, objek kajian morfologi, struktur, sistem, distribusi morfologi, dan teknik menganalisis morfologi. Sedangkan pada bab 2 dan seterusnya membahas tentang morfem, proses morfologi, morfofenik, klasifikasi kata dalam kelas terbuka dan kelas tertutup, afisasi, reduplikasi, komposisi, konversi, akrominisasi, dan penyerapan. Semua itu termasuk pembahasan tentang proses pembentukan kata dalam morfologi. Berhasil atau tidaknya bentuk dasar yang diberikan proses morfologi tergantung pada komponen makna yang dimiliki bentuk dasar tersebut. Dengan demikian, pendekatan proses morfologi menjadikan bentuk-bentuk gramatikal dan semantik menjadi lazim. Saya akan menjelaskan isi buku dari morfologi atau pendekatan proses ini. Jadi, isi bukunya yaitu yang pertama ada hakikat morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Sedangkan di dalam kajian biologi, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk sel-sel tumbuhan atau jasad-jasad hidup. Dikatakan morfologi membicarakan masalah bentuk-bentuk dan pembentukan kata, maka semua satuan untuk sebelum menjadi kata yakni morf dengan segala bentuk dan jenisnya perlu dibicarakan. Lalu pembicaraan mengenai pembentukan kata akan melibatkan pembicaraan mengenai komponen atau unsur pembentukan kata itu, yaitu morfem, baik morfem dasar maupun morfem afiks. Dengan berbagai alat proses pembentukan kata itu, yaitu afiks dalam proses pembentukan kata melalui proses afiksasi, reduplikasi,
ataupun pengulangan dalam bentuk proses pembentukan kata melalui proses reduplikasi. Penggabungan dalam proses pembentukan kata melalui proses komposisi dan sebagiannya. Nah, yang pertama itu ada morfologi dalam linguistik. Di dalam hierarki linguistik, kajian morfologi berada di antara kajian fonologi dan sintaksis. Seperti tampak pada bagian berikut yang saya sebutkan, ada wacana, sintaksis, morfologi, fonologi. Dalam bagian berikut juga akan saya lihatkan kedudukan kata dalam keseluruhan objek kajian linguistik. Yang pertama itu ada wacana, kalimat, klausa, frasa itu termasuk ke dalam kajian sintaksis. Dan yang kedua ada kata morfem, itu termasuk ke dalam kajian morfologi. Dan ada juga fonem dan fon, itu termasuk ke dalam kajian fonologi. Nah, dalam keterangan singkatnya ada yang dimaksud dengan wacana. Wacana adalah satuan bahasa terbesar atau tertinggi yang berisi satu satuan ujaran yang lengkap dan utuh, dan dibangun oleh kalimat atau kalimat-kalimat yang dihubungkan dengan secara kohesi dan koherensi menurut Kridaksana tahun 1997. Nah, dan yang kedua ada kalimat. Jadi, kalimat adalah satuan sintaksis yang dibangun oleh konstituen dasar atau biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjuksi atau bila diperlukan, disertai dengan intonasi final atau deklaratif, interrogatif, imperatif, dan atau interjektif. Jadi yang ketiga itu ada klausa. Menurut saya, klausa adalah satuan sintaksis yang berarti atau berinti adanya sebuah predikat dan adanya fungsi lainnya. Jadi yang keempat itu ada frase. Frase adalah satuan sintaksis berupa kelompok kata yang posisinya tidak melewati batas fungsi sintaksis atau subjek, predikat, objek, atau keterangan. Kata. Jadi dalam sintaksis, kata merupakan satuan terkecil yang biasanya dan dapat menduduki salah satu fungsi sintaksis. Jadi dan yang keenam ada morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang bermakna atau secara inheren. Dan yang ketujuh ada fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil atau dalam kajian fonologi yang dapat membedakan makna kata. Dan yang kedelapan ada fon. Fon adalah satuan bunyi bahasa yang dilihat tanpa memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna kata atau dalam kajian fonetik. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, ada proses morfologi. Jadi, proses morfologi pada dasarnya adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks atau dalam proses reduplikasi, penggabungan atau dalam proses komposisi. Jadi, pembendekan atau dalam proses akronisasi dan pengubahan status atau dalam proses konversi. Pada proses morfologi itu melibatkan komponen. Yang pertama itu ada bentuk dasar, dan kedua ada alat pembentuk, afiksasi, reduplikasi, komposisi, akronisasi, dan konversi. Dan yang ketiga itu ada makna gramatikal, dan yang keempat ada hasil proses pembentukan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu ada bentuk dasar tadi. Jadi, telah disinggung bahwa bentuk dasar adalah bentuk yang kepalanya dilakukan proses morfologi itu. Jadi, bentuk dasar itu dapat berupa akar seperti baca, pahat, dan juang pada kata membaca, memahat, dan berjuang. Nah, dalam proses reduplikasi, bentuk dasar dapat berupa akar seperti akar pada kata rumah-rumah, akar tinggi pada kata tinggi-tinggi, akar marah pada kata marah-marah. Dalam proses komposisi dapat berupa akar sate pada kata sate ayam, sate padang, dan sate lontong. Nah, selanjutnya ada yang saya akan bahas itu ada dua pembentuk kata. Jadi, komponen kedua dalam proses morfologi adalah alat pembentuk kata. Sejauh ini, alat pembentuk dalam proses morfologi adalah afiks dalam proses afiksasi, pengulangan dalam proses reduplikasi, penggabungan dalam proses komposisi, pembendekan atau peningkatan dalam proses akronisasi, dan pengubahan status dalam proses konversi.
Dalam proses afiksasi, sebuah afiks diimbuhkan pada bentuk dasar sehingga hasilnya menjadi sebuah kata. Umpamanya, pada dasar baca diimbuhkan afiks me, sehingga menghasilkan kata membaca, yaitu sebuah verba transitif aktif. Pada dasar juang diimbuhkan afiks mer, sehingga menghasilkan verba intransitif berjuang. Proses prefiksasi dilakukan oleh prefiks ber, me, di, ter, ke, dan se. Nah, pada pembentukan kata itu ada yang dimaksud dengan alat pembentuk ketiga, adalah penggabungan sebuah bentuk pada bentuk dasar yang ada dalam proses komposisi. Dan juga ada alat pembentuk keempat adalah apresiasi khusus yang digunakan dalam proses akronisasi. Dan juga selanjutnya yang terakhir ada alat pembentuk kelima dalam pembentukan kata atau adalah pengubahan status dalam proses yang disebut konversi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang nomor 3, yaitu makna gramatikal. Setiap makna gramatikal dari suatu proses morfologi akan menambahkan makna atau bentuk dasarnya. Seperti kita lihat pada gabungan sate ayam dan sate padang. Contoh lain, bentuk berdasi, makna gramatikalnya memakai dasi. Berkuda, makna gramatikalnya mengendarai kuda, dan bentuk berdiskusi, makna gramatikalnya adalah melakukan diskusi. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang nomor 4, yaitu hasil proses pembentukan. Proses morfologi atau proses pembentukan kata mempunyai dua hasil, yaitu bentuk dan makna gramatikal. Bentuk dan makna gramatikal merupakan dua hal yang berkaitan erat. Bentuk merupakan wujud fisiknya dan makna gramatikal merupakan isi dari wujud fisik atau bentuk itu. Di sini saya akan masuk ke nomor 2, menganalisis buku atau hal yang menarik dari buku, kelebihan dan kekurangan. Jadi, buku ini memberikan kelebihan, yaitu isi materinya dibahas secara mendalam. Terlihat pada jumlah bab dan halaman pada buku ini. Buku ini juga sangat bermanfaat untuk mahasiswa atau mahasiswi perguruan tinggi yang ingin mempelajari pendekatan proses morfologi bahasa Indonesia. Selain itu, buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam kajian struktur internal bahasa Indonesia, memberi manfaat dalam rangka pembinaan bahasa Indonesia ke arah yang lebih baik dan sempurna. Namun kekurangan buku ini jarang dijumpai pada gerai-gerai toko resmi di Indonesia. Buku ini didapatkan di toko buku-buku bekas ataupun di pameran buku. Covernya yang juga masih sederhana, walau begitu materi dalam bukunya sangat berbobot. Nah, di sini saya akan masuk ke nomor 3, yaitu menganalisis buku atau beri ulasan untuk buku tersebut. Dukung ulasan yang diberikan dengan teori atau penjelasan realita. Jadi, buku ini menggunakan pendekatan proses dalam pembahasannya. Jadi, dalam kajiannya tentang morfologi yang dibawa dalam buku ini akan diketahui langsung detail tentang proses pembentukan kata dan seluk-beluknya. Sebuah kata atau gabungan dari diurai menjadi beberapa bagian sehingga dapat diketahui unsur-unsur pembentuknya secara detail. Tentu bahasa ilmiah dan asing yang ada dalam buku ini menjadi tantangan tersendiri bagi penulis dalam memahami isinya. Tapi sangatlah bijak karena pengarangnya telah memberikan halaman khusus tentang definisi dari masing-masing kata majemuk yang kerap dikemukakan dalam linguistik tradisional. Dalam buku ini tidak dipaparkan secara gamblang tentang kata majemuk tersebut. Mungkin ada istilah yang mendekati kalau tak dapat dikatakan sebagai sinonim kata menjemuk, yaitu frase idiomatik, mungkin juga bukan. Kami juga akan serahkan kepada penonton atau pembaca untuk menilai isi buku dari morfologi atau pendekatan proses. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai
yang saya analisis dalam buku Morfologi Bahasa Indonesia atau Pendekatan Proses oleh karangan Abdul Khair. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.